Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maksud Aki sangat abang yakini beliau sudah mengerti maksudnya dan dia tahu sasarannya apa. Tapi beliau mengucapkan, menempatkan bahasanya ini yang tidak tepat. Kenapa? Keterbatasan beliau sebagai seorang makhluk. Kita dengan era ini diberi kecanggihan pengetahuan, maka kita tuntaskan. Sedikit demi sedikit kita lepaskan bahasa-bahasa Aki yang tidak tepat tadi. Bukan salah, tidak tepat. Tidak tepat itu akhirnya membuat jadi salah kalau kita salah juga menafsirkannya. Contoh, sampaikanlah zat kuasa Tuhan ini, nur kuasa Tuhan ini, Nurullah. Sampaikanlah kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu kepada sesamanya agar mereka dapat merasakan kekuasaan Tuhan di dalam dirinya. Sampaikanlah. Kemudian ada kata-kata Aki, selamatkanlah sesama umatmu yang sedang kegelapan hatinya di atas kuasa Tuhannya. Sampaikanlah, berikanlah zat ini. Nah, ini sudah berbeda. Yang satu kata-kata sampaikan, yang satu ada kata-kata selamat. Dengan kata-kata sampaikan sangat indah. Tugas kita hanya menyampaikan, dan kita tidak bisa merubahkan seorang makhluk. Tapi ketika kita mengatakan selamatkanlah sesamamu, ini sudah berbahaya. Ini akan melahirkan sifat kesombongan untuk diri kita, seolah-olah kita mampu menyelamatkan orang lain. Hati-hati, satu kalimat ini berbahaya. Satu kata ini berbahaya. Selamatkanlah. Maksud Aki itu kata-kata itu baik. Tapi kalau penempatannya tidak tepat, maka ini akan berbahaya. Akan membuat tergoda. Kita akan tergoda dengan bahasa-bahasa itu. Seolah-olah kita nih penyelamat. Apa bedanya kita dengan Yesus nantinya? Seolah-olah penyelamat manusia. Kita menyelamatkan diri sendiri pun tidak mampu. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Maka yang tepat bahasanya, sampaikanlah kepada sesamanya zat kuasa Tuhan ini bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang sedang kegelapan hatinya di atas kuasa Tuhan. Sampaikan. Beda bukan? Hati-hati. Satu bahasa akan menjerumuskan kita, akan melahirkan pengakuan-pengakuan yang sangat buruk buat diri kita ke depan. Masih banyak contoh kembali. Aki suka mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada zatnya Allah, zatnya Tuhan. Sebagaimana satu ayat, aku lebih dekat di antara urat lehermu. Oke, itu sudah tepat. Zat Allah, zat Tuhan, kuasa Tuhan, zat Nurullah, cahaya Tuhan, kekuasaan Tuhan, zat sudah tepat apa yang dikatakan. Dan dikatakan kemudian itu adalah ruh Tuhan, ruhnya Allah. Dalam kita kembali ke bahasa Arab itu namanya ruhi. Ruhnya Tuhan, bukan ruh ciptaan Tuhan, bukan. Ruhi adalah ruh Tuhan. Karena ruh bukan sebuah ciptaan, melainkan ruh itu adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Dari atas kemahabesaran Tuhan itu. Percikan-percikan, partikel-partikel si ruh ini dari Tuhan itu sendiri. Maka ruh itu tidak boleh dikatakan ruh jahat. Sebagaimana di Kristiani ada ruh jahat, ada ruh baik, ruh suci. Kata-kata ruh tidak boleh digabungkan dengan bahasa lain, karena ruh ini diambil dari bahasa Arab. Ruh itu tidak boleh dengan kata-kata ruh dolim, ruh jahat. Dolim adalah dolim, si jahat adalah si jahat. Ruh ini tidak boleh digantikan dengan bahasa yang lain, karena ruh ini tidak mempunyai arti. Nah, sedangkan di Quran itu dikatakan ruhi, ruh Tuhan. Maka kita tidak boleh mengatakan dolim itu ruh dolim, sebagaimana apa yang Aki sampaikan dalam penyampaian yang lalu pada kita. Kenapa Aki menyampaikan? Itulah keterbatasan beliau sebagai seorang makhluk. Namun substansi, esensi yang Aki maksudkan, abang sangat mengerti.
Bukan itu maksud mereka. Ini hanya permainan bahasa. Tapi bahasa ini jangan Anda kembangkan, nanti akan keliru. Kalau Anda mengatakan roh dolim, roh jahat, Anda akan keliru dalam tata bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya sendiri. Si dolim adalah dolim, ruh adalah ruh Tuhan, ruh itu adalah suci, ruh itu adalah perwakilan Tuhan, ruh itu adalah zatnya Tuhan, ruh itu adalah nur daripada Tuhan itu sendiri. Tidak bisa digandeng dengan yang lain. Ini contoh-contoh. Sekali lagi, bukan abang menyalahkan Aki. Inilah keterbatasan SDM dan manusia Aki pada saat itu. Kita sempurnakan bahasa Aki ini sesuai dengan kemampuan kita pada saat ini. Perhatikan baik-baik. Bukan abang menyalahkan Aki, tapi kita sempurnakan. Karena apa? Karena maksud Aki sudah benar, kita yang masih tidak mencernanya dengan baik. Sebagaimana lagi Aki katakan bahwa saksi diri itu adalah ruh Tuhan. Saksi diri itu adalah zatnya Tuhan yang tidak bisa bohong di dalam diri kita. Nah ini kalau kita jabarkan secara teliti, ini juga akan terjadi kesalahan. Namun maksud Aki abang sudah mengerti. Maksud Aki itu sangat baik. Tapi penjabaran, penyampaian Aki, pengejawantahan Aki kepada kita memang sekemampuan kadarnya manusia Aki pada saat itu. Nah, saksi diri yang tidak bisa bohong abang tandaskan bahwa itu adalah sebuah akal pikiran manusia, akal yang paling halus. Maka itulah saksi diri yang tidak bisa bohong, bukan juga kolab, bukan juga kolbu, bukan juga nafs, bukan juga jiwa, bukan apalagi si ruh. Tidak, itu hanya permainan akal manusia, di mana akal manusia meyakini sesuatu ketentuan, suatu kesalahan adalah salah. Contoh, seorang manusia dia belajar dari lingkungannya, dari sekolahnya, dari orang tuanya, belajarlah dia bahwa mencuri itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Maka tertanamlah di otak sang manusia ini, mencuri adalah salah. Terekam di dalam otaknya, ditransfer masuk ke dalam akal yang paling halus. Mencuri adalah salah. Ketika masuk dalam rekaman akal yang sehat ini, yang paling dalam ini, mencuri itu salah, ditransfer lagi lewat jiwa dan hati manusia, direkam lagi menjadi file dalam hati manusia. Mencuri adalah salah. Pada satu waktu, karena otak ini suka lalai dan lupa, maka si otak ini, akal ini berusaha untuk mencuri. Maka ketika si akal ini ingin mencuri, maka berteriaklah sang hati manusia yang sudah punya rekaman itu. Berteriaklah juga pikiran yang paling sadar, yang paling halus itu berteriak, akan mengatakan jangan, jangan, jangan. Dia akan memperingati agar kita jangan berbuat itu, karena itu adalah salah. Namun karena akal ini selalu melihat ada kesempatan dan tidak ada orang lain, kesempatan yang sangat luar biasa, maka si akal ini suka melawan apa yang menjadi statementnya dulu. Akhirnya si akal berbuatlah kesalahan, mencurilah si orang itu, mengikuti keinginan akal pikirannya. Nah, ketika dia setelah mencuri, maka si hati dan otak yang paling halus ini akan berteriak. Si hati ini akan gelisah, mengatakan salah, salah, salah. Maka gelisahlah seorang manusia itu. Karena apa? Karena hatinya mulai berteriak. Dari mana hati tahu ini? Itulah dari rekaman pikiran manusia. Seandainya ia tinggal di sebuah dusun terpencil, dia tidak pernah mendapat pembelajaran mencuri itu salah, maka dia tidak akan merasakan mencuri itu salah. Tergantung dari mana pemikiran akal manusia mendapatkan pendidikannya. Itu yang disebut saksi diri yang tidak bisa bohong. Contoh, ketika ia orang gila. Orang gila itu kan orang yang sakit saraf organ otaknya.
maka ia dibebaskan dari segala hisab, dari segala hukuman, dari perbuatan dia sendiri. Kalau saksi diri yang tidak bisa bohong ini adalah ruh atau zat Tuhan, lantas waktu si orang gila ini, bagaimana si zat Tuhan, si saksi diri itu mengingatkan si orang gila ini? Nah, ini perlu kita kupas nanti, akan lebih jauh kita kupas, akan lebih jauh kita kupas. Untuk sementara sekian, wassalamualaikum